Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal. Selamat dunia wal akhirah. Mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa bertemu kembali dalam kisah atau penyampaian sebuah kisah tentang seorang pemuda yang rajin berkholwat, berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pemuda tersebut tidak memiliki guru, apalagi guru yang mursyid. Dalam arti kata, pemuda tersebut ingin berwirid, berkholwat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa guru atau tanpa seorang pembimbing satu orang pun. Kondisi pemuda tersebut di saat rajin berzikir, berwirid dalam kondisi sehat normal, situasi ekonomi yang cukup mapan karena masih dalam tanggungan orang tuanya yang sukses dalam berbisnis pakaian pada tahun 80-an 90-an yang lewat, sehingga pemuda tersebut mengingat kondisinya yang begitu sehat walafiat dan tidak susah dengan ekonomi keluarganya atau orang tuanya, dimanja-manjakan oleh orang tuanya dengan ekonomi yang cukup untuk bekal hidupnya setiap hari, sehingga pemuda tersebut berpikir untuk ingin berkholwat seperti orang-orang soleh dulu. Pada suatu waktu, pemuda tersebut mengikuti pengajian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Lalu di saat pengajian tersebut, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor mengeluarkan atau mengijazahkan sebuah wirid, yang wirid tersebut diamalkan oleh pemuda tersebut karena sepertinya pemuda tersebut tersentuh hatinya untuk mendengarkan wirid atau kandungan yang terdapat dalam wirid yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pada saat itu. Lalu kemudian pemuda tersebut berwirid sampai berkholwat, menyepi, terus menerus berzikir dengan yakin, ikhlas, istiqomah, serta khusyuk, benar-benar khusyuk dalam mewiridkan apa yang telah didengar oleh pemuda tersebut. Setelah sekian lama pemuda tersebut
mewiridkan doa-doa atau bacaan-bacaan yang diwiridkan oleh pemuda itu, sepertinya pemuda tersebut mendengar semua anggota badannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga, hidung, mulut, dagu, tangan kiri kanan, kaki kiri kanan, semua anggota-anggota badannya itu didengarnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masing-masing anggota badannya itu mengucapkan wirid yang berbeda. Itulah wirid yang atau kelebihan wirid yang selalu dibaca setiap hari dan malamnya. Bisa semua anggota badannya itu menyebut asma-asma Allah dengan wirid yang berbeda dari masing-masing anggota badannya. Namun karena pemuda tersebut tidak berzikir dengan bimbingan guru yang mursyid, yang sudah ahli dalam berkholwat berzikir dengan wirid yang begitu banyak, sehingga tidak lama pemuda tersebut menjadi kebingungan, dan akhirnya lama-kelamaan si pemuda tersebut menjadi stres dan dianggap gila oleh masyarakat. Nah, itulah video pemuda tersebut yang sudah berkholwat tanpa guru yang mursyid dan mengalami stres akibat tidak dibimbing oleh guru yang mursyid atau tidak ada yang membimbing. Sehingga pada suatu hari pemuda tersebut datang ke rumah saya pribadi dan menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, yaitu ingin melanjutkan wirid yang telah diamalkan pada beberapa tahun yang lewat. Disebabkan karena pemuda tersebut sudah kembali normal seperti biasanya. Pemuda tersebut di saat berada di rumah bercerita bahwa di saat dia itu benar-benar yakin, ikhlas, istiqomah serta khusyuk mengamalkan wiridnya itu, seakan-akan saya itu mempunyai suatu karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cerita dari pemuda tersebut di rumah saya. Dan saya akan melanjutkan wirid yang pernah saya amalkan pada tahun 80-an 90-an yang lewat. Namun saya menyarankan kepada pemuda tersebut agar kalau kita itu mewiridkan atau berzikir dengan jumlah yang cukup banyak, kita harus mempunyai guru pembimbing atau orang yang mursyid yang ahli dalam berwirid, berzikir, berkholwat. Kita harus memiliki seorang pembimbing di saat kita itu berkholwat mengamalkan wirid-wirid yang begitu banyak. Itulah pesan saya kepada pemuda tersebut. Kemudian pemuda tersebut menjawab, yang seharusnya begitulah kita di dalam berkholwat berwirid yang cukup banyak untuk kita wiridkan, agar kita itu di dalam berkholwat bisa membedakan mana yang dari bisikan jin, bisikan syaitan
bisikan malaikat atau bisikan-bisikan dari para auliaullah. Itulah yang terdapat dalam pengertian pemuda tersebut, sehingga pemuda tersebut menerima apa yang menjadi saran saya kepada si pemuda tersebut. Terima kasih, semoga kisah yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi jamaah kaum muslimin muslimat yang ingin mewiridkan bacaan-bacaan yang cukup banyak dengan secara berkholwat, agar mempunyai seorang pembimbing, mempunyai seorang guru yang mursyid yang bisa membimbing kita dalam berwirid. Dan jangan lupa memperdalam ilmu syariat, karena Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja dalam cerita beliau beberapa tahun yang lewat, di saat akan diberikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor wirid yang cukup banyak, beliau itu dilatih atau diajar selama 1 tahun ilmu syariat oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Lalu kemudian setelah dilatih atau diajar ilmu syariat selama 1 tahun, beliau selalu diawasi, dibimbing oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, sehingga beliau itu menjadi ahli wirid yang sukses, yang sudah diakui oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, menjadi murid satu-satunya murid Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang lulus dalam kholwat. Karena bimbingan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang sudah benar-benar menjadi guru yang mursyid. Nah, itulah kalau kita ingin menjadi ahli wirid atau mewiridkan suatu bacaan-bacaan yang cukup banyak dengan berkholwat, maka kita harus memperdalam syariat. Kita harus banyak-banyak bertanya kepada ahli syariat, agar kita itu jangan sampai hancur dengan gangguan-gangguan syaitan iblis laknatullahi alaih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.